Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini? Sebelum mulai belajar diharapkan sudah sholat duha, kemudian tilawah. Harapannya semoga hari ini bertambah kebaikan dan keberkahannya. Nah, sebelum mulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini tematik hari ini lanjutan dari keberagaman ekonomi di hari Senin. Nah, jika di hari Senin kita berbicara mengenai berbagai macam pekerjaan yang merupakan keberagaman ekonomi yang ditunjukkan di masyarakat. Nah, kali ini belajar kita boleh dibuka di bukunya di halaman 57 mengenai potensi daerah. Ya. Nah, tujuan kita belajar pertama menggali keberagaman ekonomi di sekitar lingkungan kita. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap keberagaman ekonomi di sekitar kita. Yang pertama yaitu mengenai potensi daerah. Nah, kondisi ekonomi suatu daerah itu bergantung pada kondisi geografisnya. Geografis ini berarti lingkungannya, apakah itu dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, pedesaan, daerah pantai, perkebunan, pegunungan, dan sebagainya. Kok bisa ya? Nah, kita simak. Potensi daerah Jakarta. Jakarta ini daerah perkotaan, di mana lebih banyak gedung-gedung bertingkat. Nah, di situ lapangan pekerjaan yang sering kita temui berupa daerah real estate, kemudian ada perhotelan, berarti pekerjaan yang di bidang perhotelan, kemudian jasa perusahaan, perbankan, ataupun pariwisata, gedung-gedung sejarah, pertambakan atau perikanan, di mana di tepi laut ya. Kemudian ada juga restoran dan masih banyak lagi. Potensi daerah Sumatera Utara yang cenderung identik dengan Danau Toba, otomatis daerah pegunungan juga atau dataran rendah, perkebunan kelapa sawit, karet markisa, perhotelan. Karena di situ kan ada Danau Toba, otomatis ada daerah pariwisata, perhotelan, restoran, kemudian ada peternakan kerbau atau peternakan kerbau sungai. Kemudian restoran dan lainnya. Potensi daerah Jawa Tengah yang terkenal dengan Candi Borobudurnya, pengolahan migas dan non migas. Kemudian ada restoran juga karena di situ ada pariwisata, perhotelan, kemudian perkebunan, nilam dan tembakau ciri khasnya. Kemudian ada batu bara, emas, pertambangan ya. Nah, pariwisatanya Candi Borobudur. Nah, jika kita melihat daerah pantai, pekerjaan yang sering kita temui di daerah pantai adalah nelayan di laut lepas, kemudian ada restoran, petani mutiara, petani garam, petani rumput laut, perhotelan, perikanan atau penjualan perdagangan ikan. Kemudian ada pantainya ya, pariwisata di pantainya. Nah, tentunya berbagai pekerjaan tersebut menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda, sehingga nampaklah keberagaman ekonomi juga mempengaruhi keberagaman pendapatan di sekitar daerah tersebut. Nah, bagaimana sikap kita menghadapi keberagaman ekonomi? Yang pertama itu toleransi, saling menghargai, saling menghormati, walau berbeda pekerjaan, walau berbeda pendapatan. Yang kedua, kerjasama. Kerjasama dalam melakukan pekerjaan sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, saling membantu.
yang lemah membantu yang kuat, sehingga terciptalah keharmonisan dalam kehidupan kebersamaan. Nah, kemudian kita hendaknya mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia berarti mencintai tanah air kita. Gimana caranya? Nah, kita membeli dan menggunakan produk-produk yang dihasilkan dari Indonesia. Dengan demikian akan meningkatkan produksi, mendongkrak itu meningkatkan produksi, meningkatkan penjualan. Jika penjualannya meningkat, maka membuka lapangan pekerjaan, karena untuk memenuhi kebutuhan orang banyak yang semakin meningkat otomatis membutuhkan karyawan. Nah, jika demikian maka pendapatan pun akan meningkat, yang sedikit menjadi banyak, kemudian orang-orang yang sebelumnya belum mendapatkan pekerjaan mendapat pekerjaan, sehingga mereka memiliki penghasilan sendiri. Nah, tambahan satu, selain kita juga membeli menggunakan, juga meningkatkan mutu kualitas, karena kita harus bersaing dengan produk luar. Jadi dengan kualitas yang semakin baik, produksinya semakin banyak, tentunya pendapatan kita pun semakin meningkat. Nah, kesimpulan kita belajar hari ini, pertama, kita harus menghargai keberagaman ekonomi yang ditunjukkan dengan adanya berbagai pekerjaan dalam masyarakat, tidak lantas merendahkan pekerjaan yang berbeda. Yang kedua, pekerjaan kita hendaknya dilakukan dengan tanggung jawab dan kerja keras. Jika kita maksimalkan pekerjaan, maka pembangunan nasional pun akan terwujud dengan baik. Ketiga, sebagai bentuk cinta tanah air, hendaknya kita mencintai produk dalam negeri dengan cara membeli dan menggunakannya. Baiklah, demikianlah penjelasan Ibu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.